mejanya, kita rapikan dulu, kita persiapkan sebelum kita memulai pelajaran. Belajar nanti, marilah kita berdoa. Doa mulai. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Benderaku, lama suci dalam perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan membacakan ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tepuk semangat. Sudah makan pagi ini? Sudah. Baiklah, untuk semangatnya hari ini, marilah kita tepuk PPK. Bela anak berdiri semuanya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam BPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat. Materi kita hari ini yaitu keteladanan Rasulullah SAW. Tapi kemarin itu kita juga ada belajar di bab 4, yaitu materi sebelumnya. Masih ingat apa materi sebelumnya? Masih. Apa materi sebelumnya? Bagus. Materi sebelumnya itu adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apa sih hubungan atau kaitan materi sebelumnya dengan materi hari ini? Nah, siapa yang tahu di tangan? Nah, bagus Rama. Apa? Zakat adalah contoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Iya, bagus. Kemudian siapa lagi yang tahu hubungannya? Bagus, Aisyah. Zakat fitrah dan zakat mal adalah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Iya, bagus. Nah, pada materi hari ini yaitu judulnya tentang keteladanan Rasulullah tadi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad. Yang kedua, kita harus menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dari materi keteladanan Rasulullah SAW diharapkan setelah belajar nanti anak-anak dapat memahami dan menjelaskan ada beberapa poin. Coba yang pertama apa Darpes? Kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sudah tahu? Meningkatkan contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kita nanti ada beberapa tahap prosesnya. Yang pertama nanti yaitu ada pretest, kemudian ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada post test terakhir, dan terakhirnya nanti lagi ada refleksi. Nah, untuk mengukur tiga kemampuan awal kalian, untuk mengukur pemahaman awalnya, itu ingin melakukan pretest, yaitu kita menggunakan Google Form. Nanti Ibu bagikan linknya. Sepertinya masih banyak di bawah KKM ya. Ada yang 40, 30, 60,
masih di bawah rata-rata, tidak bersalah sebenarnya. Nanti setelah Ibu jelaskan, Ibu harap kita akan melakukan proses dan hasilnya bisa lebih bagus lagi dari ini. Ada pembagian kelompok, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita belajarnya itu kita belajar per kelompok, itu nanti ada kita diskusi tentang materi yang aku jelaskan nanti. Nah, silakan per kelompoknya atur kursi dan mejanya, duduk di setiap kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, inilah tugas dari setiap kelompoknya. Kelompok 1 ditugaskan menulis apa saja yang diceritakan dalam blog yang tadi yang kita baca bersama tadi. Kemudian kelompok 2 menulis dan menjelaskan maksud atau kandungan cerita dari blog yang tadi. Silakan kelompok 3 lagi maju ke depan. Nah, silakan presentasikan hasil diskusinya tadi. Kenapa kita harus meneladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Dari pemaparan kelompok 3 tadi, silakan ada yang ingin bertanya pada hasil diskusinya. Ya, silakan pertanyaannya. Apa contoh jujur? Nah, ya. Apa contoh sikap jujur? Kelompok 2. Coba apa? Kita bisa jujur dalam kehidupan sehari-hari, Ya, ujian. ya. Tadi sudah bertanya dan kelompok 3 menjawab. Kemudian silakan ditanggapi kelompok 1. Apa tanggapannya? Jujur dalam perjuangan. Ya, jujur juga bisa dalam berjualan. Apa lagi? Jujur dalam berbelanja. Sekarang coba anak amati gambar berikut ini. Ada 4 gambar. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba gambar pertama ini gambar apa? Anak ya sedang marah atau mudah marah, temperamennya buruk. Nah, kemudian gambar kedua gambar apa? Anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya, orang tua yang berbicara dia tidak mau mendengarkan. Nah, dari gambar tadi coba kita identifikasi seharusnya seorang anak itu bagaimana bersikap yang sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad. Bagaimana kelompok 2 apa? Harus mendengarkan kata orang tua. Apa lagi? Harus patuh.
Setelah kehancuran pasukan Raja Anggara, kota Mekah semakin tertata. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai kunjungan para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai disepelekan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah Inilah permasalahan yang terjadi ketika di masyarakat pertama. sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Dari hasil video yang tadi setelah kita tonton, kita simak tadi, silakan anak-anak diskusi tentang apa kesimpulan dari cerita di video tadi. Kelompok 2 maju ke depan, tunjukkan hasil diskusinya. Silakan dipresentasikan ke depan. Tentang Nabi Muhammad menghormati perempuan. Ya. Tentang kelahiran Muhammad adalah berkah. Nah, dari hasil presentasi kelompok 2 tadi, silakan ada pertanyaan untuk kelompok 2. Ya, kan masuk ke satu pertanyaannya. Bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah pada penduduk Mekah? Ya, cara berdakwahnya bagaimana dengan penduduk kota? Coba apa? Jawab apa pertanyaan dari kelompok 2 tadi? Dengan sikap keteladanannya. Kelompok yang lain silakan ditanggapi. Kelompok 3. Ditanggapi kelompok 2. Kelompok 3. Karena sifatnya yang jujur, Apalagi dengan sopan apalagi menghargai perempuan. Jadi Ibu akan membagikan LKPD yang akan kita kerjakan sama-sama nanti dan harus dikerjakan hari ini sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, setelah kita belajar tadi, setelah diskusi juga, sudah melakukan LKPD juga, dan terakhir kita merefleksikan hasil apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan kelompok 1 refleksikan hasil belajarnya hari ini. Silakan maju ke depan. Hasil. Selanjutnya silakan kelompok 2 lagi refleksikan hasil belajarnya hari ini. Silakan maju ke depan. Yang sudah saya pelajari hari ini yaitu sifat Nabi Muhammad, keteladanan Nabi Muhammad. Kita harus meneladani Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, silakan kelompok 3 lagi menunjukkan hasil refleksinya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. pelajaran yang saya Sudah pelajari. adalah tentang meneladani sikap keteladanannya. Ya. Menjadi anak yang mulia, Ya. yang jujur, dan
kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, untuk tugas di rumah, silakan nanti anak-anak itu kerjakan tugasnya, yaitu mencari artikel, nanti bisa di internet cari artikelnya tentang bagaimana cara kita meneladani Rasulullah SAW dan masukkan dalilnya. Kelompok 1 nanti kerjakan buat dalam bentuk tulisan, kelompok 2 dalam bentuk gambar, kelompok 3 nanti buat dalam bentuk video. Bisa juga misalnya kalau membuat dua macam juga. Untuk mengakhiri pelajaran hari